Tersenyum dan tertawa ceria di depan kamera. Ruben Onsu sangat pandai menutupi kegundahan hatinya. Setelah Jordi Onsu adiknya mengungkap aib keluarga tentang perseteruan mereka, Sarwenda istrinya juga lebih memilih tinggal di rumah Wendy adiknya ketimbang tinggal di apartemen bersama Bensu. Apa yang membuat Wenda memilih pisah rumah dengan Bensu? Seberat apa konflik rumah tangga yang mereka hadapi hingga bisa mengguncang bahtera pernikahan mereka yang sudah dibangun 10 tahun? Pernah menyebut Jordi sebagai tangan kanannya dalam bisnis pangan, mengapa sekarang Bensu tak bertegur sapa dengan Jordi, bahkan mengunfollow Instagram dan memblokir nomor handphone adik kandungnya itu? Benarkah setelah lulus kuliah jurusan bisnis di Amerika, Jordi ingin buka usaha sendiri? Apa kata Minola Sebayang, kuasa hukum Bensu dan Jordi tentang pecah kongsi The Onsu Brother? Benarkah Wenda meminta pengacara Chris Samsiwu untuk mengawal konflik rumah tangganya dengan Bensu? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas konflik keluarga yang dihadapi Ruben Onsu, Sarwenda, dan Jordi Onsu. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Happy, 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 happy family. Setiap hari kita selalu happy. Tertawa kita hahaha. Inilah happy family. 2 pekan lalu, bumper opening yang membuka channel YouTube The Onsu Family itu bikin netizen tersenyum happy, bahkan baper, seolah terharu dengan kalimat akhir, "Inilah happy family," yang dilantunkan secara kur oleh The Onsu Family. Tapi berita yang sekarang beredar di akun gosip juga di media sosial dan hiburan, seolah tak menggambarkan happy family dalam rumah tangga yang dibangun Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Jika standar kebahagiaan pernikahan adalah suami istri tinggal dalam satu rumah, mungkin Bensu dan Wenda bisa disebut sedang tidak happy. Pasalnya sudah 2 bulan Bensu dan Wenda tinggal terpisah. Wenda tinggal di rumah Wendy adiknya, sedangkan Ruben tinggal di apartemen. Mengapa Wenda seolah rela tinggal berjauhan dengan ayah dari ketiga anaknya itu? Ciwen, Wenda udah 2 bulan tinggal di rumah Ciwen. Lah, ya tanya ke bunda dong. Ya ada kaitannya. Ada kaitannya. Enggak lah, urusan mah masing-masing. Jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget soalnya beneran. Bentar-bentar ntar dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi. Ntar dibilangnya aku gugat lagi. Jadi semuanya aku serba salah. Jadi kalian tolong juga. Karena aku juga seorang ibu ya. Jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka. Aku berusaha selalu ada buat mereka. Jadi tapi kan anak-anak gak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi beritanya gitu. Ya kaget pasti kaget ya. Tapi kan artinya pisah rumah ini kan maknanya kan banyak. Pisah rumah itu karena ada masalah, pisah rumah itu karena lagi ada proses pembangunan tempat kediaman yang baru, sehingga akhirnya untuk memudahkan aktivitas harus sementara berpisah dulu. Ini kan banyak ya. Jadi saya tidak harus menafsirkannya dengan cara yang negatif dulu. Enggak nanyain kayak gimana. Anak-anak aku udah jangan melihat anak-anak tuh terlalu kecil, tapi mereka tuh lebih dewasa. Mereka itu sebenarnya udah dewasa banget dan mereka itu sebenarnya lebih mengerti. Justru mereka itu sebenarnya pemerhati yang lebih parah daripada netizen gitu loh. Pisah rumah 2 bulan.
memanaskan isu ketidakharmonisan hubungan Wenda dengan Bensu. Netizen yang super kepo pun mempertanyakan ketidakhadiran Bensu di rumah sakit saat Wenda menjalani operasi sinus. Dalam sejumlah konten terbaru yang diunggah channel The Onsu Family, Bensu juga sering absen. Salah satu momen penting di mana Bensu tidak hadir menemani Wenda adalah saat mantan personil Cherrybelle itu tengah dirawat di rumah sakit. Hingga selesai operasi sinus sampai Wenda kembali pulang ke rumah Wendy adik iparnya, Bensu belum sempat menjenguk istrinya itu. Kalau misalnya itu emang iya nggak datang gitu, dan tapi ada teman-teman aku gitu yang datang, terus udah kayak gitu Tania tadi mau nginep, tapi aku kebetulan full kan, kamar rumah sakit tuh full banget yang ada kamarnya, jadi tuh nggak ada kamar gitu. Dan kalau misalnya Uncle kan udah tahu kalau aku lagi sakit gitu, Cici Ripka kakaknya Uncle juga udah sakit, biasanya aku yang rawatin gitu, aku yang ngurusin gitu. Jadi kayak kalau kita di rumah sakit sampai susternya bingung kayak mau piknik gitu, sampai bawa kasur lipat tuh. Tapi akhirnya aku bujuk-bujuk supaya Tania pulang gitu. Kalau Onyo dia bilang dia mau nemenin gitu, yang nemenin Onyo sama sus aku cewek, supaya kalau misalnya aku mau ngapa-ngapain kan gampang gitu, ada cewek yang nemenin gitu. Kalau memang itu udah disampaikan oleh Wenda beneran di media ya bahwa dia udah pisah rumah, ya saya juga nggak bisa memberikan satu komentar apapun karena pasti ada alasan sih, pasti ada alasan kenapa antara Wenda dan Ruben misalnya tidak serumah gitu kan. Tapi emang kan ada masa di mana setiap orang itu ketika menghadapi persoalan memiliki caranya masing-masing untuk bisa berbicara dengan dirinya sendiri ya kan. Jadi ketika mereka memilih untuk yuk sama-sama kita introspeksi diri misalnya, ya itu adalah cara mereka gitu, dan menurut saya itu jauh lebih bagus daripada serumah misalnya. Tapi yang terjadi adalah pertengkaran yang disaksikan oleh anak-anak. Kalau emang bener mau dicari kesalahannya juga bingung. Kenapa sih orang yang clubbing kagak lu gosipin aja gitu kan? Kenapa gue yang kagak ngapa-ngapain lu gosipin Itu gitu loh, loh. Talia kan soalnya suka nonton ini. Talia tuh suka nonton ini. dari kalau nonton YouTube itu kan dia lagi cari, dia mau nonton videonya sendiri The Onsu. Terus muncul tuh Nanti muncul video-video, berita-beritanya. potongan-potongan. Ya kan. Dia suka nanya soalnya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kayak gimana? Gue harus lapor ke siapa? Bingung kan. Ya, Wenda dan Bensu merasa risih dengan panasnya pemberitaan yang beredar yang menyebut pernikahan mereka diterpa prahara dan tengah berada di tubir perceraian. Bahkan Wenda sempat diberitakan sudah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui kuasa hukumnya Kris Samsiwu. Sebaliknya, Bensu juga dikabarkan sudah mengutus Minola Sebayang untuk membuat draft perceraian dengan Wenda. Namun seperti apa fakta sebenarnya? Belum waktunya, artinya begini, belum ada yang bisa dibagi titranya ke teman-teman gitu loh. Omongan yang mana nih? Aduh ini. Aduh. Ya konsultasi kan biasa lah. Ya. Saya kalau mengenai masalah pisah rumah itu belum dapat info. Aku nggak ada gugatan apapun. Jadi teman-teman media nggak usah sampai nungguin di rumah, itu satu. Jadi ya nggak ada apapun, gugatan dari aku nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka. Demi meluruskan berita hoaks yang beredar, Wenda sampai mengutus kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan adanya klarifikasi dari Humas Pengadilan, Wenda berharap rumor tak sedap tentang dirinya menggugat cerai Bensu bisa diluruskan. Mantan personil Cherrybelle itu khawatir kedua putrinya yang sudah bisa membaca kelak mengakses berita yang tidak pantas tentang orang tuanya. Hari ini kami selaku kuasa hukum besar Wenda meminta klarifikasi kepada pihak Humas PN Jakarta Selatan. Terkait apa? Terkait video yang beredar yang menyatakan bahwa klien kami mengajukan gugatan.
kami bantah keras bahwa klien kami mengajukan gugatan karena memang tidak pernah ada gugatan diajukan oleh Sarwenda kepada RO. Pertanyaannya adalah mengenai apakah betul ada gugatan masuk atas nama Sarwenda. Saya sampaikan bahwa saya harus cek dulu di sistem informasi penulisan perkara, karena semua perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu pasti akan terregister melalui sistem yang ada di kami, kan gitu. Nah, setelah saya cek di SIPP, ternyata belum ada gugatan atas nama Sarwenda ataupun Ruben Onsu, nggak ada. Tidak ada gugatan sama sekali. Nah, tidak ada di sistem loh ya. Nah, kemudian saya sampaikan kepada teman-teman, kalau di SIPP belum ada, barangkali gugatan itu bisa saja masuk ke sistem IKOT. Nah, kalau sistem IKOT belum diinput ke SIPP, belum masuk ke SIPP, artinya barangkali saja ada pihak Sarwenda atau dari Ruben Onsu itu masuk melalui IKOT gitu loh. Saya menjelaskannya seperti itu. Nah, kenapa sih kami harus capek-capek datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Yang pertama, berita mengenai gugatan datang dari Sarwenda itu sangat tidak nyaman buat Sarwenda. Karena Sarwenda sama sekali tidak punya niat untuk menggugat cerai RO. Sebagai ibu, wajar bila Wenda berusaha menjaga mental anak-anaknya dari berita hoaks tentang orang tua mereka. Meski begitu, Wenda tak kuasa menghentikan laju bola panas yang bergulir liar di media sosial. Lantaran ia tidak mengklarifikasi kisruh rumah tangganya secara tegas. Jika memang tidak ada apa-apa, Wenda punya hak jawab dan bisa menggunakan haknya itu dengan sangat meyakinkan dan elegan, hingga publik dan netizen percaya bahwa rumah tangganya dengan Ruben memang baik-baik saja. Kalimat yang Wenda ucapkan justru terkesan ambigu. Kaget gak sih Bun mendengar berita ini Bun? Kaget, sedih sebenarnya, sedih banget. Masalahnya kayak aku difitnah berkali-kali terus-terusan gitu ya. Nanti tolong ditanya aja ke mereka. Aku tuh orang awam banget, Mbak, maaf. Seperti sudah diduga, kemunculan Sarwenda tak lantas meredam ocehan netizen di media sosial. Bahkan, banyak netizen yang menduga Wenda tidak melayangkan gugatan cerai karena dirinya menunggu itikat Bensu untuk menyelesaikan konflik rumah tangga mereka secara baik-baik. Waktu 2 bulan sepertinya belum cukup bagi Ruben untuk merenung dan menentukan arah bahtera rumah tangganya. Tetap berlayar menuju happy family seperti yang selalu didengungkan dalam konten YouTube-nya, atau putar haluan dengan mengorbankan apa yang telah dibangunnya dengan cinta dan air mata. Terima kasih, aku mau cek rumah dulu. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, aku udah jawab semuanya. Jadi teman-teman juga tolong mengerti posisi aku, ibu yang punya anak dan lagi berjuang buat anak-anak semuanya. Jadi tolong, terima kasih ya. Ruben itu bukan cuma seorang yang memang memiliki mental baja ya dalam menjalankan karirnya ya ataupun bisnisnya, tapi dia memang seseorang yang mampu memimpin dirinya ya. Dia tahu banget apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi kalaupun mendengarkan nasihat banyak orang ini dan itu, saya rasa Ruben udah mikirin tuh pasti gitu. Dia tahu banget ya bagaimana cara mengatasinya. Sepertinya Bensu sudah menentukan arah kemudi bahtera rumah tangganya. Bukankah wajar bila suami istri terlibat perselisihan? Mengapa harus mengorbankan perasaan anak-anak yang masih membutuhkan kehadiran orang tuanya secara utuh dalam satu rumah? Setidaknya dalam konten terbaru yang kemarin sore diunggah di channel YouTube-nya, Bensu menyambangi anak-anaknya dan Wenda yang tinggal di rumah Wendy, adik iparnya.
Bensu memberikan hadiah papi atau anak anjing yang menggemaskan kepada Thalia dan Tania, kedua putrinya. Di sana ia bertemu dengan Wenda meski di dalam konten tak terlihat Wenda memeluknya atau setidaknya duduk berdekatan dengan presenter bernama asli Ruben Samuel Onsu itu. Udah rumahnya ada baru pindah kan? Kalau sekarang kan nggak bisa kan? Jangan, Mam. Kan Yus sekarang masih tinggal di tempat Aunty Wendy. Iya, I tunggu ini. Beberapa jam pasca mengunggah video itu, banyak netizen yang mengirimkan doa baik agar Bensu dan Wenda segera bersatu kembali, setidaknya tinggal dalam satu rumah. Terlebih Bensu sudah menyiapkan rumah mewah bak istana di kawasan Pondok Indah untuk ditempati oleh istri dan anak-anaknya. Rumah yang dibangun Bensu dengan segenap cinta itu menilai 68 miliar itu sudah membuat netizen auto terpukau. Ya, bukti digital menunjukkan Wenda sangat mendambakan tinggal di istana Pondok Indah itu. Bahkan ikut mengawal pembangunan rumah yang memadukan unsur klasik dan modern itu. Wenda sekarang gimana Om? Kondisi kan kemarin habis dirawat Om. Dikit aja untuk kesehatannya aja Om. Dikit aja Om. Soal Cici Wenda udah nggak serumah sama Kakak Ruben gimana Om? Soalnya serumahnya itu gimana Om? Sedikit aja Om. Om, please Om, sedikit aja Om. Satu statement Om. Menikah di Bali pada 22 Oktober 2013 silam, Wenda dan Bensu sempat dijuluki couple goals karena mereka kompak selama 1 dekade, meski tak selalu memperlihatkan kebucinan ala pasangan selebriti muda. Namun setelah 1 dekade mengarungi bahtera pernikahan, bahtera yang dinahkodai Bensu seolah terombang-ambing oleh ombak samudra. Namun tentu saja belum terlambat untuk melempar jangkar atau menepi agar bahtera itu tidak karam. Sejumlah netizen percaya cinta Wenda masih utuh seluruh untuk Bensu. Seperti lagu Tuhan Jaga Dia yang dijanjikan oleh wanita kelahiran 29 Agustus 1989 itu. Betapa aku mencintaimu, berharap kau selalu bersamaku, kau yang membuat hariku bahagia, kaulah teman hidupku, Tuhan jaga dia, ku mencintainya. Lagu yang diciptakan Betran Peto itu memang terinspirasi oleh cinta yang besar antara Bensu dan Wenda. Sebagai anak, Onyo, sapaan Karib Betran, tentu saja berharap cinta kedua orang tuanya selalu utuh dan abadi sampai maut memisahkan. Saya kira semua kepala keluarga pasti akan menanggung banyak beban. Makanya ada lagunya Ebir Gade kan, lagu ayah kau banyak menanggung beban kan gitu. Nah, banyak kepala keluarga pasti akan banyak menanggung beban, itu wajar lah saya kira. Ya, tapi kalau mengenai masalah rumah tangganya, saya rasa sih saya belum punya informasi dan belum punya apapun yang bisa saya sampaikan. Sejauh ini yang disampaikan Wenda kepada kami terhadap Ruben semuanya masih baik-baik saja. Ya, jadi kita lihat aja faktanya nanti. Buat Ruben, Wenda dan Jordi ya, karena kalian tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kalian,
tetapi karena banyaknya pemberitaan mengenai hal ini, ya kalaupun itu terjadi selalu saya pesankan untuk bahwa keluarga adalah harta paling berharga gitu. Jadi ya badai dimanapun pasti ada, pasti lewat kok. Kalian semua pasti bisa ngatasin. Ini cuma masalah waktu. Semua perjalanan hidup keluarga besar kami, The Onsu Family, saya serahkan kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena kami hanyalah manusia biasa, kami hanya cuma meminta doa, kami hanya manusia yang punya harapan banyak sekali, tapi harapan yang bisa berguna buat orang banyak, harapan yang tidak menyakiti hati orang lain atau membuat luka hati orang lain. Jika Bensu sudah menyambangi Wenda dan hubungan mereka sudah membaik, bagaimana hubungan Bensu dengan Jordi Onsu, adik kandungnya? Sebagai adik, mengapa Jordi tidak mengalah dengan berusaha merebut hati kakaknya kembali? Pemirsa, perseteruan kakak dan adik kandungnya sendiri di kalangan selebriti memang kerap terjadi. Sebut saja Irwan Syah dengan Hafiz Fatur, YouTuber Tasya Atasia dengan Tasya, serta yang teranyar, konflik Via Valen dengan adik-adiknya juga tengah ramai diperbincangkan warganet. Sontak saja membuat publik kaget dan tak percaya jika dua kakak beradik yang selama ini terlihat harmonis dan kompak justru tengah berseteru. Wajar saja jika netizen tak percaya jika Bensu dan Jordi tengah berseteru. Pasalnya selama ini, keduanya dikenal sebagai brother goals dan kerap menghabiskan waktu bersama. Bahkan Jordi seolah menjadi garda terdepan jika Bensu terkena masalah. Bahkan, kala Bensu jatuh sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura, Jordi lah yang setia berada di samping Bensu. Namun pengakuan Jordi yang mengungkap jika sudah beberapa tahun terakhir ini dirinya tak lagi berkomunikasi dengan sang kakak membuat netizen mau tak mau percaya dan bertanya-tanya perihal apa yang membuat kedua kakak beradik ini pecah kongsi dan memutus jalinan silaturahmi. Bensu bahkan memblokir nomor Jordi serta mengunfollow akun Instagram adiknya. Lantas apa yang membuat Bensu seolah memutus tali silaturahmi dengan adik kandungnya itu? Ya dia berkata benar. Dia berkata benar, memang saya udah lama ya nggak teguran sama dia. Dia biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa gitu. Dari sayanya. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya gitu ya. Dan terus saya tidak mau menyakiti apapun dan ya semuanya baik-baik aja. Saya sangat sayangkan sebenarnya sampai video ini viral, sampai video ini ya banyak yang akhirnya jadi berkubu gitu. Sudah ramai kemana-mana. Nah, kalau rame kemana-mana itu kan beritanya dipotong-potong. Yang anehnya adalah dari berita yang dipotong-potong, terus korban bilang, iya udah gak teguran setahun. Lah padahal videonya kagak itu. Oh gitu. Ya, entah apa yang dilakukan Jordi hingga membuat Bensu kakaknya begitu terluka dan sakit hati hingga membuat Bensu memilih menjauh dari Jordi. Ruben bahkan sudah 1 tahun terakhir memilih tak berkomunikasi dengan Jordi. Ruben menyayangkan sikap Jordi yang justru seolah terpancing dengan netizen yang semakin memperkeruh perseteruan keduanya. Setahun. Biar itu jadi rahasia Tuhan sebenarnya. Tapi diamnya saya pendam sekali dalam hati. Ikatan darah memang nggak akan pernah bisa dilepas ya. Ikatan darah nggak akan bisa dilepas. Tapi saya tidak bisa menceritakan, menjabarkan semuanya. Udah pasti dia ada pemicunya juga kan ya. Dia ada pemicunya juga. Dia ada yang kepancing sama pertanyaan netizen. Akhirnya dia kepancing. Ya itu yang saya bilang. Kalau gue marah sama lo anggap biasa, lo anggap ini ya nggak apa-apa. Ya,
Iya. Sama ayah. Oh ya? Iya. Udah lama ya, udah setahun. Itu WhatsApp-an masih kan? Kan Apa sih kan di blok, mau pakai apa batin? DM. Kan udah nggak temenan. Enggak. Harus berperan ganda sebagai orang tua dan kakak tentu tak mudah dijalani Ruben. Tak ayal hati Bensu sedih dan teriris lantaran harus berkonflik dengan adiknya. Apalagi sudah banyak yang dilakukan Bensu untuk Jordi hingga adiknya bisa sukses seperti sekarang. Ya, Bensu memang tak ingin menunjukkan rasa sedih dan sakitnya ke publik. Ayah 3 anak ini seolah berpura-pura tegar dan kuat meski hatinya sudah terluka sangat dalam. Saya tidak perlu menjabarkan apa yang saya sudah lakukan untuk dia, tapi minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan untuk dia. Jadi buat saya untuk kayak hal yang kayak gini ya, saya udah lewatin, jadinya ada yang lagi gue pikirin. Kalau Tuhan aja maha pemaaf, masa saya enggak? Jadi kalau buat saya hal untuk keluar dari kata-kata ungkapan maaf itu udah keseringan diucapin gitu. Jadi buat saya gini, Mbak, sekali lagi saya ngomong di teman-teman semuanya, muka saya boleh tersenyum, tapi hati saya menangis pasti. Ya, hati saya bersedih mah pasti, bohong. Tapi buat apa? Ketemuan kapan ya, Bun? Natal enggak ya? Kapan ya? Udah lama ya? Setahun. Ketemu Iya, kalau ketemu Cici mah sering ketemu Cici nih. Nonton lah kita, pulang gereja lah, jemput sekolah lah, main gitu ya, sering. Tengah berseteru dengan adiknya membuat netizen bertanya-tanya terkait dengan bisnis yang mereka bangun bersama. Apalagi selama ini Bensu memang begitu mempercayakan sederet bisnisnya untuk dikelola Jordi. Bagi Bensu, Jordi adalah tangan kanannya dalam mengurus dan mengelola sederet bisnis yang dimilikinya hingga bisa berkembang seperti saat ini. Suami Sarwenda ini makin percaya dengan adiknya setelah Jordi berhasil menempuh pendidikan jurusan bisnis di universitas ternama di Inggris. Lantas benarkah Jordi tak lagi mengurus bisnis Bensu? Benarkah Jordi memilih membuka bisnis makanan yang serupa dengan sang kakak? Ini kayaknya gue harus menggunakan kata kunci baru nih gitu untuk gue diem gak mau nanggepin untuk yang menurut gue gini, lo Sempet tuh. down enggak lah, lo saya bisa tanpa dia. Itu artinya panjang ya. Kan kalau aku usaha sendiri ya terus jalanin usaha makanan. Kalau MOP nggak tahu nih, tanya mantan karyawan nih gimana ceritanya. Nggak tahu, tapi enggak baik-baik lah, masih baik-baik. Kerja sama masih ya? Enggak. Masih dong. Bisnis masih jalan bareng. Masih. Ya berjalan beriringan aja lah kalau kayak gitu. Konflik antara Bensu dan Jordi rupanya sempat rendus tahun lalu saat Jordi mengalami kecelakaan di Tol Cipali. Kala itu awak media mencoba menanyakan perihal kondisi Jordi. Sayangnya, Bensu seolah enggan bicara terkait apa yang terjadi dengan adiknya. Bahkan, Bensu seolah menyindir Jordi yang lebih senang berbagi cerita di sosial media. Lantas benarkah Bensu akan membuka pintu damai untuk Jordi? Berharap berdamai, semua orang juga maunya damai ya, baik-baik aja. Tapi kalau buat saya, dalam hal ini kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk diam. Saya boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan apapun tentang hal ini. Karena buat saya gini, ngapain sih sampai rame yang kayak gini tuh mau ngapain gitu. Ya, gue rasa bukan aib keluarga, mau ngapain. Gue juga kalau waktu dia ada kecelakaannya juga gak menghindar. Ada siapa teman-teman yang dia emang gak cerita. Dia gak cerita ke gue tahu dari teman-teman media. Dia gimana, ya gue gak tahu ya. Ya berarti tandanya mungkin saya mengambil positif, mungkin dia gak mau ngerepotin saya kali gitu. Jadi ya saya cuman di bawah senyum. Kalau dibilang rindu kangen ya pasti, namanya adik. Ya iyalah udah gak ada yatim piatu mau inget siapa kita, tangkoran. Enggak lah, pasti ada keingetan pasti. Kalau masalah dengan Jordi itu kan memang kan berawal dari, mungkin kalau saya melihatnya kesibukan mereka masing-masing.
Terus namanya bersaudara itu kan biasa ada miskomunikasi, ada sedikit perbedaan-perbedaan pendapat ya tentang usaha atau mungkin dengan hal-hal yang lain. Jadi saya melihatnya bahwa ya hanya sebatas itu. Karena namanya saudara itu kan, kita juga punya saudara, kita juga punya adik, punya kakak. Mana pernah sih kita nggak pernah bertengkar? Pasti bertengkar juga, pasti ribut juga. Jadi mungkin mereka juga seperti itu, lagi ada sedikit perselisihan ya mereka bertengkar. Atau mereka tidak berkomunikasi, tapi saya rasa sih namanya kakak beradik suatu saat pasti mereka juga akan baik-baik aja seperti kita dengan adik dan kakak kita kalau ribut. Belum ada permintaan dari kedua belah pihak untuk saya menengahi atau mendamaikan. Jadi artinya kan mereka masih optimis bahwa ini hanya masalah biasa, keributan ada kakak adik yang akhirnya toh nanti juga akan rukun lagi. Sampai hari ini sebenarnya Ruben tuh tidak pernah bercerita tentang masalah itu. Dia kalau ketemu saya tuh happy aja, ketawa-ketawa aja, ceria-ceria aja, seperti gak ada apa-apa. Apalagi juga lingkungan dia kan juga membuat dia juga selalu happy. Ada Kenta di sana ya, ada teman-teman yang selalu membuat dia tertawa gitu. Jadi ya khusus untuk persoalan Ruben dan yang selama ini dibicarakan ya, adanya permasalahan dengan Jordi atau dengan Wenda, saya malah belum pernah dengar sama sekali dari Ruben. Ya cuma ya kan kalaupun ada itu sebenarnya sesuatu yang sangat biasa banget, lumrah di semua kehidupan berkeluarga, baik itu dengan saudara sendiri kita ya, atau mungkin dengan pasangan hidup, itu pasti ada masalah. Bukan hanya seorang Ruben, semua orang saya rasa gitu pasti akan menghadapi masalah gitu. Konflik antara Bensu dan Jordi rupanya juga dialami sederet selebriti, seperti pedangdut Via Valen yang akhirnya meluapkan emosi lantaran ulah adik-adiknya yang dianggap kelewatan. Belum lama ini Raffi, adik laki-laki Via, membuat ulah dan dikabarkan menggelapkan kendaraan bermotor milik warga. Hal ini membuat Via meradang dan meluapkan emosinya di media sosial. Via yang seolah sudah tak kuat dengan sikap adik-adiknya yang dianggap sudah kelewatan dan tak lagi menghargai sebagai kakak pun mengungkap jika pengorbanan dirinya selama ini tak pernah dihargai. Pelantun lagu Sayang ini pun mengungkap jika dirinya lelah berada di lingkungan orang-orang yang toksik. Aku ada di lingkungan orang-orang yang egois, orang-orang yang secara psikologis ciri-cirinya seperti pengidap NPD. Jadi mau semenderita apapun kita, mereka nggak akan peduli. Kalau diomong pun yang ada malah jadi adu nasib, dan itu capek. Selain Via, YouTuber Tashi Anastasia juga sempat berseteru dengan sang kakak Tasya Farasya, juga sempat menghebohkan jagat maya. Perang dingin saudara kembar ini bermula saat Tashi memilih tak menghadiri ulang tahun keponakannya. Netizen menganggap Tashi tak menghargai dan sombong terhadap keluarga sendiri. Mendapat hujatan dari netizen, Syekh Zaki suami Tashi pun angkat bicara untuk membela istrinya. Orangnya tidak mau kalah. Kata sini bukan sudah tidak mau kalah, kata sini sudah babak belur. Sekeluarganya mencaci dia dalam video yang aku lihat di potongan tadi. Yang bilang kata si tidak mau kalah. Kata si ini justru kalah. Dengan dia diam ketika aibnya diceritakan, dia sudah kalah. Kalau mau menang bagaimana? Ceritakan balik aibnya. Kamu waktu saya muda, saya mendapat prestasi ABC. Waktu kamu tidak mendapatkan prestasi ABC, kamu nggak cerita kenapa kamu nggak dapat itu. Kamu ngapain waktu itu? Bongkar semua. Aku garansi kamu menang. Tapi apakah kamu mau ngelakuin itu? Kalau kita bongkar aib saudara kita, sama juga kita makan dagingnya sendiri. Mau ngelakuin itu? Sama. Sekali ada beritanya. Jangan ke saya, Mbak. Tashi kabarnya meradang dan merasa diperlakukan tak enak oleh Tasya. Tak hanya itu, Tashi juga menganggap jika mamanya lebih berpihak kepada Tasya. Meski tengah berseteru dengan Tasya dan keluarganya, Tashi rupanya tetap berusaha untuk menyelesaikan konfliknya dengan saudara kembarnya dengan damai. Namun sayangnya, hingga kini keduanya masih terlibat perang dingin. Itu pertanyaannya saya tanya balik ke Mbak ya. Kapan terakhir kali kata si bermasalah dan dibela mamahnya? Coba Mbak jawab.
Itu dulu tolong dijawab. Kapan terakhir kali kata si kena ujian dan dibela? Itu aku mau tanya Pokoknya ke... intinya saya datang tuh ngasih kado. Udah itu berbuat baik, saya sama mama nggak kenapa-napa. Cuma emang suka digoreng-goreng aja. Namanya orang tidur ya pasti nggak diganggu sama tamunya. Saya mau gimana pun.